Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palupi Gika Masruroh dengan NIM T2017-8044 dari kelas Biologi 1 akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan keuangan atau financial plan. Selamat menyaksikan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, perencanaan adalah proses penyusunan tujuan-tujuan perusahaan dan pemilihan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk financial plan atau perencanaan keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk financial plan atau perencanaan keuangan ini ada dua, yaitu perencanaan uang tunai yang meliputi persiapan, kemudian persiapan ini yang dimaksud adalah persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan. Kemudian ada perencanaan laba yang merupakan perencanaan laba ini yang dibuat dalam bentuk laporan kegiatan performa. Nah, ini untuk mengatur keluar masuknya keuangan dari suatu perusahaan. Perencanaan laba ini berpusat pada pembuatan laporan performa, di mana laporan performa ini merupakan proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba suatu perusahaan. Nah, perencanaan keuangan ini berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kepala bagian financial plan ini harus selalu mengadakan forecasting atau peramalan ataupun pengiraan terhadap masa yang akan datang, yang meliputi financial plan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Nah, untuk menyusun rencana keuangan tersebut dipergunakan serangkaian asumsi, baik yang menyangkut hubungan antar variabel-variabel keuangan maupun keputusan-keputusan keuangan. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, setiap perusahaan harus memiliki rencana yang panjang untuk masa ke depan yang disebut dengan perencanaan strategis. Nah, ini misalnya investasi modal dalam jumlah yang sangat cukup besar sehingga yang disertai dengan keputusan pendanaan tertentu. Oleh karena itu, dibuatlah susunan suatu laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan keuangan performa itu tadi. Kemudian dikonsistenkan dengan keputusan-keputusan keuangan yang telah diambil. Dengan menggunakan model-model keuangan tertentu, perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan sudah diambil. Terdapat beberapa model peramalan keuangan, yaitu model presentasi penjualan. Nah, model presentasi penjualan yaitu suatu model yang sering menggunakan dasar pemikiran bahwa perusahaan tentunya memerlukan dana yang makin besar jika aktivitasnya meningkat. Nah, ukuran aktivitas ini adalah penjualan. Jadi salah satu asumsi penting dari model ini adalah bahwa rekening-rekening yang berubah sesuai dengan penjualan diasumsikan proporsinya tetap tidak berubah. Karena itu, diberi nama model presentasi penjualan atau sales percentage method. Nah, untuk menggunakan model tersebut diperlukan identifikasi rekening-rekening yang berubah apabila penjualan berubah dan kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, perencanaan keuangan jangka pendek ini umumnya berdimensi waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian tujuan utamanya ini seringkali untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, alat yang dipergunakan adalah
menyusun anggaran kas. Anggaran kas ini merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan keuangan atau financial plan. Nah, ini beberapa fungsi dari apa sih tujuan fungsi kita untuk menyusun suatu perencanaan keuangan. Nah, itu ada yang pertama adalah membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Selanjutnya, membuat anggaran keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, mengendalikan keuangan dengan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah melaporkan keuangan dengan menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Berikutnya ada bentuk-bentuk dari financial plan atau perencanaan keuangan. Nah, yang pertama adalah neraca. Nah, neraca ini merupakan laporan yang sistematis tentang aktivitas serta modal juga hutang dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, menurut Fresh dan Warren, neraca ini adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada waktu tertentu yang biasanya pada akhir suatu bulan atau tahun. Nah, tujuan dari neraca ini adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Nah, biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukannya sisa pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca disebut balance sheet. Berikutnya ada bentuk-bentuk dari financial plan atau perencanaan keuangan. Nah, yang pertama adalah neraca. Nah, neraca ini merupakan laporan yang sistematis tentang aktivitas serta modal juga hutang dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, menurut Fresh dan Warren, ini neraca adalah suatu daftar Menurut Fresh dan Warren, neraca ini adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada waktu tertentu yang biasanya pada akhir suatu bulan atau tahun. Nah, tujuan dari neraca ini adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Nah, biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukannya sisa pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca disebut balance sheet. Selanjutnya adalah langkah-langkah financial plan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun perencanaan menurut Gito Sudarmo dan Basri ini meliputi yang pertama adalah merumuskan formulasi terhadap tujuan jangka panjang. Ini dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional maupun internasional. Yang kedua adalah formulasi dari politik perusahaan. Nah, formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnisnya. Dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan karena sebab itu dalam hal ini perlu adanya forecasting guna memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis tersebut. Yang ketiga, ini pembentukan prosedur. Nah, di sini yang dimaksud adalah untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan sehingga tidak terjadi bertabrakan dan saling lempar tanggung jawab.
Kemudian yang keempat adalah mengusahakan adanya fleksibilitas keadaan ekonomi saat ini yang berada dalam keadaan dinamis dan selalu meningkat. Nah, oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas atau keluasan dalam rencana-rencana, terutama rencana jangka pendeknya. Variable budget adalah salah satu bentuk yang tepat untuk diterapkan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston, nah untuk proses perencanaan keuangan ini dimulai dengan yang pertama peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan ini umumnya dimulai dengan tinjauan atas penjualan 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk grafik pertumbuhan penjualan untuk 5 tahun terakhir. Nah, ramalan penjualan tersebut dibuat dengan mencoba mengukur volume penjualan di masa yang akan datang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kualitatif biasanya menggunakan metode statistik dan matematik, sedangkan pengukuran secara kuantitatif biasanya menggunakan judgement atau pendapatan. Nah, yang kedua adalah peramalan laporan keuangan dan langkah-langkahnya. Nah, ini yang pertama adalah meramalkan laporan rugi dan laba. Laporan rugi laba ini untuk tahun yang akan datang yang sudah diramalkan untuk mendapatkan suatu estimasi dan laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang akan ditahan yang dihasilkan perusahaan dalam waktu 1 tahun tersebut. Nah, hal ini memerlukan asumsi-asumsi tentang risiko biaya operasional, kemudian tarif pajak, beban bunga, dan rasio pembayaran independen. Kemudian, apa sih pentingnya dari financial plan atau perencanaan keuangan? Nah, sudah disebutkan bahwa perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan. Nah, perencanaan ini merupakan proses penyusunan tujuan-tujuan perusahaan dan pemilihan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, perencanaan keuangan ini memiliki aspek yang penting dari sumber operasional dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, 2 aspek penting dalam perencanaan keuangan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan uang tunai yang meliputi dari penyusunan budget kas perusahaan, kemudian perencanaan laba. Perencanaan laba ini merupakan perencanaan laba yang perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan performa. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern. Perencanaan laba. Nah, perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan performa. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern, tetapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman baik secara sekarang maupun yang akan datang. Yang terakhir adalah cara mensiasati keterbatasan modal. Tidak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendirikan suatu usaha. Menurut Bambang Rianto, modal usaha diartikan sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan model konkret dan model abstrak. Nah, model konkret ini dimaksudkan sebagai modal aktif, sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. Nah, modal yang digunakan dalam suatu usaha ini dapat berasal dari modal mandiri dan modal pinjaman. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang pengusaha untuk menyiasati keterbatasan modal dalam usahanya. Yang pertama adalah mencari investor. Mencari investor yang ingin menanamkan modal suatu usaha dalam suatu bisnis memang tidak mudah. Dapat dilakukan berbagai cara yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan investor yang memiliki tujuan yang sama dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian dari mengirimkan proposal kerjasama kepada investor tersebut untuk mau ikut berinvestasi. Nah, ini beberapa faktor yang perlu dimatangkan dalam bisnis agar proposal tersebut disetujui
dan mendapatkan partner atau kepercayaan dari calon investor tersebut. Yang harus dimiliki pengusaha itu yang pertama adalah memiliki laporan keuangan yang dicatat dengan baik dan dapat dipercaya. Nah, seorang calon investor pasti akan lebih senang berinvestasi pada perusahaan yang mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga mereka tahu bahwa dana yang mereka tanamkan pada bisnis tersebut itu tidak akan sia-sia. Nah, yang kedua adalah memiliki perencanaan usaha yang jelas dan realistis. Dengan strategi bisnis yang matang dan realistis, pastinya calon investor tidak akan ragu untuk memberikan model usaha untuk usaha kita. Yang ketiga adalah memiliki produk yang mudah diandalkan. Nah, jika proposal yang diajukan sudah bagus, namun produk belum dikembangkan secara baik, calon investor juga pasti tidak mau memberikan dana untuk usaha. Maka dari itu kita harus menggunakan produk yang kita miliki dengan sebaik-baiknya sebelum mengajukan proposal kepada calon investor. Yang kedua adalah menggunakan sistem pre-order. Istilah pre-order mungkin sering kita temukan dalam bisnis online. Nah, pre-order ini merupakan model bisnis di mana konsumen sepakat untuk membayar penuh atau sebagian dari harga produk. Kemudian dilunasi ketika barang sudah siap. Nah, menggunakan sistem pre-order ini memang terdengar menguntungkan dan mudah. Namun sistem ini juga memiliki resiko. Nah, terlebih jika ada keterlambatan dari vendor sehingga barang yang seharusnya siap dikirim pada tanggal tersebut menjadi terlambat untuk dikirim kepada konsumen. Nah, maka dari itu seorang pembisnis perlu mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk melakukan pembayaran dalam sistem pre-order. Nah, berikut yang beberapa hal yang bisa dipersiapkan untuk melakukan sistem pre-order. Yang pertama, memiliki track record bisnis yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlihatkan testimonial dari para konsumen yang sudah pernah membeli produk kita. Dengan melihat testimonial, calon pembeli atau konsumen pasti akan menaruh kepercayaan lebih dalam bisnis kita. Nah, memberi tahu estimasi barang tiba. Nah, karena menggunakan sistem pre-order, konsumen sudah menitipkan uang dan berharap untuk mendapatkan prioritas dari bisnis yang kita jalankan. Selain memberikan tanggal estimasi, kita juga perlu memberikan pengertian kepada konsumen bahwa keterlambatan bisa saja terjadi. Nah, untuk mengapa kita memberitahuan kepada konsumen adalah agar konsumen mendapatkan penjelasan dari awal mengenai sistem pre-order sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan sedikit tentang perencanaan keuangan atau financial plan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.